saya sudah dengar di sini bahwa seluruh warga belajar ini didaftarkan dari nol. Maksudnya dari nol semester. Jadi misalnya kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. SMA kelas 10 sampai 12. Jadi nanti kalau ada warga belajar yang mau belajar hanya di kelas 12 di semester 6, jangan diterima, Pak. Karena itu bermasalah. Kami sekarang ini di kantor sedang menghadapi sengketa pemilu karena ijazah palsu. Iya. Sudah menang tapi ijazahnya palsu. Ada sekarang ini. Kalau kalah ya nggak jadi soal. Tapi masalahnya sudah ijazah palsu, menang pula. Lawannya kan memprotes, kok menang ijazah palsu? Nah ini yang dicari. Ya ini maksudnya palsu itu ada beberapa kategori. Palsunya itu karena dapodiknya tidak terdaftar di awal, itu yang pertama. Yang kedua, palsu itu dapat ijazah padahal nggak ikut ulangan, nggak dapat ujian, nggak ikut ujian. Yang ketiga, tidak ikut belajar, tidak ikut ujian, dapat ijazah. Itu yang lebih fatal, tapi tiga-tiganya sama di hadapan hukum berpersoalan. Karena setelah dicek di verifikasi, tidak ada nama belajar, tidak ada nama di daftar UN, apalagi ijazahnya bekas tempelan foto orang. Iya, itu bahaya. Dan itu ditemukan. Ada calon gubernur, calon wali kota, bupati, ada legislatif yang paling banyak calon legislatif. Karena mereka tiba-tiba SH. Lucu, tapi saya yakin karena chemistry saya dengan keluarga ini sama-sama merasakan penderitaan. Menderita bagaimana memulai telat itu belajar. Iya. Sama-sama merasakan bagaimana bahagianya mendapat ijazah. Sama-sama merasakan bagaimana berdasi dengan ilmu. Ada kan orang berdasi nggak berilmu? Ada. Banyak. Tapi kita di sini bangga. Alumni Al Zaitun, Dr. Hartono misalnya, itu kan keren, bisa mengalahkan ketua PKB-nya Dr. Ali. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama Syekh, Pak Rektor, Pak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi awal yang baik untuk kita membangun pendidikan, khususnya melalui Yayasan Al Zaitun. Yang kedua, kami sadar sepenuhnya bahwa pemerintah tidak mampu melakukan sendirian. Oleh karena itu perlu bermitra dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, kami titip pesan bahwa jika ada hal baik, boleh nanti di sharing untuk kami jadikan pilot di tempat-tempat yang lain. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tausiah dan doa oleh yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, Ustadz Abdul Salam Panji Gumilang MP. Dengan segala hormat kepada beliau disilahkan. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang diwakili oleh Dirjen Pendidikan Masyarakat
Muspika, Kecamatan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh sahabat-sahabat dari yayasan pun dari perwakilan koordinator wali santri dan yang sangat khusus pada saudara-saudara kita, saudara-saudara Syekh, alumni daripada sekolah kelas dewasa yang saya cintai semuanya. Selamat saudara-saudaraku bisa mengadakan reuni. Sesungguhnya bukan saudara yang menginginkan, tapi saya juga sangat menginginkan, ingin ketemu wajah-wajah alumni. Sebab selama ini yang saya jadikan objek penelitian itu hanya satu. Karena apa? Karena yang selalu ketika saya memerlukan tangan kanan, dia yang melayani, tangan kiri perlu, dia yang melayani. Dari sebelum berdiri membangun ma'had sampai membangun ma'had, itu yang namanya Abdul Latif. Yang sering saya panggil Pital. Mengapa? Sudah pandai bekerja, ditanya ijazah sekolah tidak punya. Baru setelah lulus S2, baru disempurnakan Abdul Latif. Yang tadinya manggilnya Pital sini. Pital itu singkatan daripada Latif, dibaca dari kiri. Pital. Setelah ijazah keluar, maka dipanggil Abdul Latif seperti awalnya. Mengapa? Hari-hari diteliti. Kapan dia menjadi orang yang memiliki tanda kelulusan karena didapat dari ternyata tidak lama. Mendapatkan S2-nya dicontohi oleh karena hal ini merasa umur terlalu tinggi lantas malas belajar. Saya datang ke perguruan tinggi terus minta duduk saja. Duduk dan didik saya ilmunya. Bertemu sama profesor bertanya, ternyata apa yang kita lakukan hari-hari itu dalam pertanian kita uji bersama. Bukan ngadu domba ya. Kalau ngadu domba itu baru ngadu domba. Ini praktek yang didapat dengan teori didapat oleh profesor itu. Ternyata unggul yang didapat oleh Abdul karena berbuat dan sekolah karena saya contohin itu cerita dan cerita BM. Ada daripada Azaid ini mewujudkan sekolah kelas dewasa. Yang pertama, moto Azaid. Moto Azaid adalah pusat pendidikan. Satu. Kemudian pengembangan budaya. Budaya beda dengan kebudayaan. Jadi budaya itu yang selalu dilakukan. Kebudayaan itu sesuatu yang
Budaya apa? Budaya toleransi dan perdamaian. Awalnya seperti itu. Disempurnakan menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Titik tolak dari itu ini tahun 1996 membangun. Setelah 1994 mendapatkan tanah di tempat ini, setelah melanglang buana ke Santero, Jagat, Pulau Jawa, Sumatera, ternyata ditemukan sesuatu yang tidak diimpikan. Karena kalau kita ditanya kenapa saya kok lahir di sini, nah itu sesuatu yang tidak pilihan. Sama kenapa Gantar ini dijadikan tempat pendidikan itu, sesuatu yang tidak diimpikan. Tahu-tahu dapat ini, kemudian ditarik ke belakang karena ada di daerah yang tidak mau maunya A, ono apa, maka bahasa Gontor menjadi Gantar. Tidak dihitung itu, karena pernah belajar Gontor, pengen atau ingin membuat pendidikan, kok mendapat. Nah itu namanya